Aku pura-pura tidak tahu kalau suamiku menikahi gundiknya, sampai akhirnya aku hancurkan kehidupan mereka. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Tok tok tok. Suara ketukan terdengar samar-samar di telingaku, membuatku terbangun dari tidur yang nyenyak. Aku mengeritkan dahi, mencoba memastikan apakah suara itu nyata atau hanya bagian dari mimpiku. Mataku melirik jam dinding di kamar. Masih pukul 1 dini hari. Aku masih dalam keadaan setengah sadar, mencoba mendengarkan lagi dengan saksama. Ketukan itu semakin keras, diiringi suara seseorang yang terus memanggil nama suamiku. Sejak kapan ada tamu di jam segini? Tidak mungkin seseorang bertamu larut malam jika bukan ada sesuatu yang mendesak. Dengan sedikit enggan, aku menoleh ke arah suamiku yang masih terlelap. Dengkurannya terdengar lembut, seolah dunia luar tidak berpengaruh padanya. Aku menggoyang-goyangkan tubuhnya pelan. "Mas, bangun mas, ada yang mengetuk pintu," bisikku berharap dia segera sadar. Masih belum ada respon. Aku mencoba lagi. Kali ini mengguncang tubuhnya sedikit lebih kuat. "Mas Rian, ayo bangun mas. Ada tamu di luar," kataku dengan suara yang lebih keras. Aku melirik ke tempat tidur anakku, Kanza, yang masih tidur dengan nyenyak. Aku khawatir suara ketukan itu akan membangunkannya. Belum lagi suara petir di luar semakin menggelegar, menambah suasana yang sudah cukup mencekam. Akhirnya setelah beberapa kali guncangan, Mas Rian membuka matanya dengan malas. "Ada apa sih, Dek? Ini kan masih malam banget," gumamnya sambil mengusap wajahnya yang masih mengantuk. Aku menunjuk ke arah pintu. "Dari tadi ada yang mengetuk dan memanggil-manggil namamu, Mas. Aku takut ini sesuatu yang penting." Dia mengerutkan kening. Lalu tanpa berkata apa-apa, langsung meraih ponselnya di nakas. Aku memperhatikan ekspresinya yang berubah begitu melihat layar. Seolah dia sudah tahu siapa yang datang. Tanpa banyak bicara, dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah pintu. Aku mengikutinya dengan rasa penasaran. Siapa yang datang malam-malam begini? Apa ada masalah yang mendesak? Begitu sampai di ruang tamu, aku melihat sosok seorang wanita berdiri tepat di depan pintu. Tubuhnya sedikit basah oleh air hujan, rambutnya kusut, dan wajahnya terlihat cemas. Namun yang paling menarik perhatianku adalah perutnya yang sedikit membuncit. Dia hamil, usianya mungkin sekitar 4 bulan. Melihat bentuk perutnya yang belum terlalu besar, aku menoleh ke arah suamiku, yang kini berbicara dengan wanita itu. Mereka nampak saling mengenal, meskipun aku tidak bisa menangkap jelas percakapan mereka karena suara hujan yang semakin deras di luar sana. Merasa ada yang janggal, aku melangkah lebih dekat. "Mas, siapa dia?" tanyaku pelan, mencoba menyembunyikan kegelisahanku. Mas Rian menoleh dengan sedikit gugup. "Oh, eh, ini Adel, Dek. Dia karyawan di toko bangunan kita. Katanya ada masalah dengan suaminya, dan rumah kita satu-satunya tempat yang bisa dia datangi malam ini," jelasnya sambil menatap wanita itu, seakan memberikan syarat agar ia mengiyakan. Aku mengerutkan dahi. "Karyawan kita? Kok aku baru dengar namanya?" Mas Rian menghela nafas pelan, lalu tersenyum kecil. "Kamu kan jarang ke toko, Dek. Apalagi sejak Kanza lahir. Adel ini masih baru. Dia bekerja di sana belum lama." Aku mengangguk kecil, meskipun masih ada sedikit keraguan dalam hatiku. Memang benar, sejak melahirkan Kanza, aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.
Usaha toko bangunan yang kami rintis memang semakin berkembang, berkat dukungan dari orang tuaku dan kerja keras kami bertiga. Aku, Mas Rian, dan Mas Ilham, orang kepercayaan keluarga kami. Namun sejak Kanza lahir, aku lebih fokus di rumah, sementara Mas Ilham kembali mengelola bisnis keluarga lainnya. Aku kembali memandang wanita di hadapanku. Entah mengapa, perasaan aneh muncul dalam benakku. Siapa Adele? Dan mengapa dia datang ke rumah kami di tengah malam seperti ini? Iya, Bu. Maaf malam-malam begini saya mengganggu. Di daerah ini saya hanya tahu rumahnya Mas Rian yang dekat dari sini. Makanya saya ke sini, Bu. Jawab wanita itu mencoba meyakinkanku. Mas, aku mengulang perkataan wanita itu yang memanggil suamiku dengan sebutan Mas, dan wanita itu segera meralatnya. Oh, maksud saya Pak Rian, Bu. Aneh, batinku. Kamu tidak punya keluarga ya? Selidikku. Dek, sudahlah, tolong ambilkan handuk. Kasihan dia basah kuyup. Kamu lihat kan dia sedang hamil? Perintah suamiku. Iya, Mas. Jawabku sambil melangkah ke lemari pakaian untuk mengambil handuk kering. Ada yang masih mengganjal di dalam benakku. Apa iya yang dikenal hanya suamiku? Sampai malam-malam begini dia nekat ke sini. Apakah dia tidak mengenal karyawan yang lain selain bosnya, sehingga dia nekat meminta tolong ke sini? Aku pun mengantarkan handuk dan memberikan kepada wanita itu. Tapi suamiku menyambar handuk dari tanganku dan langsung memasangkan handuknya ke tubuh wanita yang basah kuyup itu. Mas Rian terlihat khawatir dengannya. Aku sempat kaget dengan apa yang dilakukan oleh Mas Rian. Tapi Mas Rian buru-buru melepaskan tangannya setelah memasangkan handuk itu kepada wanita tersebut dan setelah menyadari bahwa aku menatapnya. Mas, Pak, bisa minta tolong antarkan saya pulang ke rumah ibu saya? Saya mohon, Pak, kata wanita itu sambil memegang lengan suamiku. Mas Rian melirikku lalu kemudian melepaskan tangan Adele. Mbak, tapi ini kan sudah malam. Apa nggak sebaiknya Mbak menginap saja di sini? Tawarku. Hatiku panas melihat tingkahnya kepada Mas Rian. Tidak, Bu. Terima kasih tawarannya. Saya takut nanti suami saya akan menemukan saya di sini, karena rumah saya cukup dekat dari sini, Bu. Tapi kan, belum sempat kuteruskan omonganku, Mas Rian sudah memotongnya. Dia benar, Dek. Nanti kalau suaminya tahu dia di sini bisa bahaya. Kita nanti malah dituduh menyembunyikannya. Tapi kalau kita tidak menolongnya, kasihan dia. Tapi Mas, nanti kalau suaminya tahu Mas yang mengantar dia, itu juga akan menjadi masalah, Mas. Pokoknya aku nggak setuju. Jawabku tegas. Aku tidak mau suamiku ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Suaminya nggak akan tahu, Dek, kalau kita nggak bilang. Kasihan dia sedang hamil. Biarkan aku mengantarkannya ya. Mas Rian setengah memaksa agar aku menuruti kemauannya. Oke, tapi aku ikut ya, Mas. Kamu itu apa-apaan sih, Dek? Kamu nggak percaya denganku? Lihat, di luar hujannya sangat lebat. Kasihan Kanza. Aku yang akan mengantarkannya sendiri, Dek, kata suamiku sambil berlalu masuk ke dalam kamar mengambil kunci mobil. Tapi Mas, aku masih mencoba bernegosiasi dengannya supaya aku diperbolehkan untuk ikut. Dek, kali ini tolong ikuti kata Mas ya. Kasihan Kanza kalau pergi dalam kondisi hujan seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara tangisan Kanza dari arah kamar. Anakku ini masih berusia 5 tahun. Mungkin dia takut dengan suara petir yang menggelegar, dan aku pun terpaksa harus menghampirinya. Mas berangkat dulu ya, Dek, jawabnya dan langsung pergi begitu saja, tanpa menunggu persetujuanku terlebih dahulu. Dengar, Mas, kalau Mas berani melangkahkan kaki dari rumah ini dan mengantarkannya, jangan harap Mas bisa melihat aku dan Kanza lagi, kataku dengan tegas kepadanya.
Enak saja dia mau mengantarkan wanita yang aku sendiri belum tahu asal-usulnya. Aku sengaja meninggikan suaraku agar dia mendengarnya. Aku lihat dia berhenti seperti sedang memikirkan sesuatu. Lalu aku meninggalkannya karena suara tangisan Kanza semakin nyaring dan memanggil-manggil namaku. Aku tidak tega, dia pasti sangat ketakutan sekali. Lalu sesaat setelah aku masih menenangkan Kanza, terdengar suara mobil Mas Rian meninggalkan rumah dan semakin lama suaranya semakin menjauh. Oh, berarti kamu lebih memilih mengantarkannya daripada mengindahkan laranganku ya, Mas? Sebenarnya wanita itu siapa sih? Sehingga kamu lebih mementingkannya daripada perasaanku? Akan ku cari tahu ada apa sesungguhnya di antara kalian, ucapku. Hatiku panas dan berdenyut nyeri sekali mendengar laju mobil Mas Rian yang semakin menjauh. Setelah Mas Rian pergi, aku sudah tidak bisa lagi tidur. Kulihat Kanza sudah tertidur dengan pulasnya. Aku pandangi wajah mungilnya. Dengan memandang wajahnya, aku sedikit tenang. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan Mas Rian. Dia nekat dan tidak memikirkan perasaanku. Sebenarnya seberapa penting wanita itu buatnya, sehingga dia menuruti saja permintaan wanita itu, tanpa mengindahkan ancamanku. Aku menunggu Mas Rian dengan perasaan campur aduk. Sudah 1 jam lebih, Mas Rian pergi tapi belum juga menunjukkan tanda-tanda dia kembali. Aneh pikirku, katanya rumah ibu dari wanita itu tidak jauh. Tapi mengapa Mas Rian belum juga kembali? Bukankah jam segini juga bukan jam macet? Kalau 1 jam lagi Mas Rian belum juga kembali, aku akan bersikap tegas, gumamku. Aku berusaha menghubunginya. Panggilan masuk, tapi lagi-lagi tak diangkat. Berarti Mas Rian memang sengaja mengabaikan teleponku. Bahkan telepon yang terakhir pun dia matikan. Apa mungkin dia masih menyetir? Tapi tidak. Aku sudah menelponnya dari tadi. Seharusnya dia menyempatkan untuk mengangkatnya, walau hanya sebentar. Tapi ini tidak. Dia bahkan tidak peduli dengan panggilanku yang berulang kali. Bahkan beberapa kali menolak panggilanku. Ini sudah keterlaluan namanya. Apa jangan-jangan dia lagi nyetir sehingga Mas Rian tidak mengangkat teleponku? Begitu pikirku. Baiklah, aku akan menunggunya 1 jam lagi. Kalau sampai 1 jam dia belum juga kembali, aku harus tegas dengan ucapan yang aku katakan sebelum dia pergi. Sambil menunggu Mas Rian, aku melakukan sholat 2 rakaat di sepertiga malam dulu, untuk menenangkan hatiku yang tidak tenang sedari tadi. Sehabis sholat, hatiku jauh lebih tenang. Tapi nalarku tetap tidak bisa menerima alasan apapun dari Mas Rian atas tindakannya mengantarkan wanita itu. Buatku ini terlalu konyol dan mengada-ngada. Apakah benar dia hanya karyawan biasa? Dan jikapun benar, seberapa kedekatan Mas Rian dengannya sehingga dia berani sekali meminta bantuan malam-malam begini? Dan yang tak habis pikir lagi, karyawan itu memanggil suamiku dengan panggilan Mas. Walaupun tadi sempat diralatnya dengan panggilan Pak. Jikapun dia ada masalah dengan suaminya, apakah tidak ada teman lain yang bisa menolongnya? Lalu sedekat apa hubungan antara karyawan dan bos itu, sehingga sang karyawan sebegitu beraninya meminta bantuan malam-malam dan sangat ngeyel untuk diantar pulang. Padahal aku sudah menawarkannya untuk tidur saja di rumahku dulu. Kepalaku bisa pecah memikirkan semua ini. Belum lagi memikirkan kemungkinan bahwa Mas Rian berkhianat. Hatiku semakin memanas. Aku memutuskan untuk mengambil koper yang kutaruh di atas lemari. Aku memasukkan bajuku dan Kanza satu persatu. Tapi aku memikirkan ulang lagi. Enak sekali mereka nanti bisa leluasa memiliki rumah ini. Dan jika memang ternyata benar mereka adalah pasangan selingkuh. Ini rumahku. Rumah yang kudapatkan setelah menikah. Ini hakku dan Kanza. Kalau memang mereka pasangan selingkuh, ya mereka harus memulai lagi dari nol, bukannya mengambil hakku. Kalau aku pergi mereka enak sekali tinggal di sini, dan aku yang terbuang. Iya kalau Mas Rian menyusulku dan memintaku kembali. Kalau tidak,
Aku yang akan dirugikan, dan jika aku sudah keluar dari rumah ini, pasti akan susah untuk mendapatkannya kembali. Alhamdulillah di tengah kemarahanku, aku masih bisa menggunakan logikaku dan berpikir realistis. Kalau aku hanya menuruti amarahku, aku pasti sudah meninggalkan rumah ini dan pelakor itu akan tertawa bahagia. Akhirnya aku mengurungkan niatku untuk menaruh baju-bajuku dan Kanza ke dalam koper. Sebagai gantinya aku taruh baju-baju Mas Rian ke dalam koper. Selesai memasukkan baju-bajunya, koper itu langsung kutaruh di luar. Biar saja ketika dia pulang kaget. Logikaku masih belum bisa menerima ada wanita hamil yang tiba-tiba datang ke rumahku. Tengah malam dan saat hujan pula. Itu sangat janggal bagiku. Sudah pukul 4 pagi dan Mas Rian belum juga pulang. Aku semakin curiga. Hanya mengantarkan saja mengapa selama ini? Apakah rumah Adel sejauh itu? Apa mungkin mereka bermesra-mesraan dulu? Hatiku panas membayangkan Mas Rian berbaur tubuh dengan Adel. Aku begidik ngeri dan ada perasaan jijik juga. Jika memang benar itu terjadi, tidak akan ada ampun. Aku sanggup menerima kesalahan apapun, tapi tidak dengan pengkhianatan. Bagiku, jika dia sudah berani mencintai wanita lain, berarti memang sudah tidak ada lagi aku di hatinya. Sekarang yang bisa aku lakukan adalah menyelidiki apa yang sebenar-benarnya terjadi. Aku mondar-mandir di kamarku, mencoba beristighfar sebanyak mungkin untuk menenangkan hatiku yang sudah dikuasai oleh amarah. Aku takut jika amarahku meledak dan tidak terkontrol. Aku mencoba berpikir lagi. Apa tindakanku sudah betul dengan mengusirnya? Tapi aku berharap ini akan menjadi pelajaran untuknya. Biar dia tahu bahwa istrinya juga punya perasaan yang harus dia jaga. Dia tidak bisa seenaknya bertindak sendiri tanpa memikirkan perasaanku. Hati istri mana yang tidak sakit melihat suaminya mengantarkan wanita lain saat tengah malam seperti ini? Aku berharap dengan kejadian ini, dia tidak akan lagi seenaknya memperlakukanku. Tapi aku juga harus cari tahu siapa Adel itu. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi ketika aku mendengar deru mobil Mas Rian memasuki halaman rumah. Ingat pulang juga Mas Rian rupanya. Kopernya sudah kutaruh di pintu samping garasi. Jadi ketika dia keluar dari mobilnya, dia akan menemukan koper itu ketika akan masuk rumah. Kita lihat bagaimana reaksinya. Jangan main api Mas kalau tidak mau terbakar. Batinku. Kalau memang Mas Rian bisa membuktikan bahwa dia tidak selingkuh, setidaknya kejadian ini bisa jadi syok terapi untuknya. Supaya tidak macam-macam lagi. Aku memperhatikan raut kebingungan dari wajah Mas Rian mengamati koper yang kuletakkan di depan pintu dari dalam rumah. Mas Rian membuka koper itu dan terlihat kaget bukan main. Setelah melihat barang-barangnya tersusun rapi di dalam koper, dan dia mulai menggedor-gedor pintu rumah. Dek, Dek, maksud kamu apa? Maafin Mas, Dek. Mas bisa jelasin, kata Mas Rian berulang-ulang. Dan aku pun lalu mendekat ke arah pintu tanpa membukanya. Jelasin apa, Mas? Semuanya sudah jelas. Adel tidak mau ditinggal, Dek. Hatiku langsung perih mendengar kata-kata Mas Rian. Memangnya apa Adel tanggung jawabnya sehingga Mas Rian harus memperdulikannya? Jika dia tidak mau ditinggal, semakin jelas semuanya. Memangnya Adel itu siapanya kamu sih, Mas? Sampai dia tidak mau ditinggal? Bukankah di sana ada ibunya? Mengapa kamu harus yang mengurusnya? Sedekat apa kamu sama dia, Mas? Beberapa pertanyaan kulemparkan secara membabi buta, sehingga Mas Rian seperti kaget dan tidak bersuara beberapa saat. Mungkin dia baru menyadari kekeliruan omongannya. Bukan begitu, Dek, maksud Mas. Adel itu beneran karyawan kita, dan Mas hanya menolongnya. Aku berjejak tak percaya dengan omongannya. Hanya karyawan kok sampai berani tidak mengindahkan peringatan istrinya, Mas? Aku sakit hati, Mas, denganmu. Maafin Mas ya, Dek. Mas salah. Jawabnya memelas. Jujur aku masih belum bisa memaafkannya. Masih ada sesuatu yang mengganjal di hatiku.
Aku masih tidak bisa menerima sikap Mas Rian yang hanya demi temannya, dia tidak memikirkan perasaanku sama sekali. Enggak, Mas. Tolong Mas pergi dari sini. Terserah Mas mau kemana. Aku masih ingin menenangkan diriku dulu. Jujur aku masih belum bisa menerima semua ini, Mas. Aku menolak dengan tegas permintaan maaf Mas Rian. Ya sudah, Dek. Mas kasih waktu kamu untuk menenangkan diri. Mas pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Ku dengar suara deru mobil Mas Rian semakin menjauh. Kemudian aku pun keluar dari rumah menuju sebuah mobil yang sudah kupesan dari tadi, melalui aplikasi online di HP-ku. Tujuanku yaitu ingin mengikuti Mas Rian. Mau kemana dia? Kalau ku ikuti dengan kendaraan sendiri, dia pasti akan curiga. Maaf Mas, aku terpaksa melakukan ini. Aku ingin tahu seberapa keras usahamu untuk meyakinkanku, membuatku percaya lagi kepadamu. Jujur hatiku sakit ketika kamu lebih memilih menemaninya daripada pulang ke rumah yang sudah jelas-jelas aku menunggumu. Saat ini sudah kusiapkan rencana untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dengan cekatan, aku mengikuti Mas Rian dengan taksi online yang kupesan. Aku tidak mungkin menggunakan mobil pribadiku, karena itu bisa membuat Mas Rian curiga dan tahu kalau aku mengikutinya. Aku hanya ingin tahu kemana perginya dia dalam keadaan seperti ini. Kusuruh supir taksi onlineku untuk mengikuti Mas Rian dari jarak yang tidak terlalu jauh. Hatiku sedikit lebih tenang ketika aku tahu arah yang dituju Mas Rian adalah toko kami. Tapi aku tak berhenti. Aku ingin tetap mengikutinya. Ingin tahu apa yang dilakukannya. Hatiku merasa sedikit bersalah. Aku telah seuzon kepada suamiku, mengira dia akan pergi ke rumah wanita itu. Hatiku sedikit tenang ketika Mas Rian benar-benar berhenti di toko kami. Aku menyuruh supirku untuk berhenti agak jauh dari mobil Mas Rian. Aku ingin tahu apa yang dilakukannya sendiri tanpa aku dan Kanza. Hatiku sudah luluh dan bila perlu aku akan meminta maaf kepadanya. Toko masih tutup ketika Mas Rian sampai di sana. Tapi ada yang aneh. Kok Mas Rian mengetuk pintu? Memang di toko kami buat senyaman mungkin. Di samping toko ada sebuah rumah yang dulu selalu kita gunakan untuk tidur ketika kami lelah untuk pulang. Dulu awal-awal merintis, rumah itu tidak semewah sekarang. Mas Rian merenovasinya hingga menjadi semewah sekarang. Dan aku sangat jarang sekali ke sana semenjak kelahiran Kanza. Aku melihat dari kejauhan, ada seorang wanita yang membukakan pintu untuk suamiku. Hatiku panas seketika, seperti tersengat aliran listrik. Sebentar, aku tidak boleh seuzon dulu. Bisa jadi itu adalah wanita yang dipekerjakan Mas Rian untuk menunggu rumah ini dan membersihkannya. Toh Mas Rian juga selalu pulang ke rumah kecuali saat dia meninjau tempat usaha kami yang lain. Aku pun tidak terlalu jelas melihat wajahnya. Aku mendekat setelah Mas Rian masuk ke dalam rumah itu. Aku masih berharap bahwa wanita itu tidak punya hubungan spesial dengan suamiku. Aku mendekat, dan ternyata pintu tak ditutupnya dengan sempurna, sehingga aku bisa mendengar percakapan mereka. Sedangkan di samping pintu ada jendela yang juga dibiarkan kordennya terbuka, hingga aku bisa mengintip masuk. Betapa terkejutnya aku setelah tahu bahwa wanita itu adalah wanita yang sama dengan wanita yang semalam datang ke rumahku. Iya, dia Adele, wanita yang dikatakan oleh Mas Rian sebagai karyawan toko kami. Tapi bukankah dia semalam diantarkan ke rumah ibunya? Tapi mengapa dia ada di sini? Hatiku sudah bisa merasakan bahwa pasti ada yang tidak beres di antara mereka berdua. Aku mencoba menenangkan diriku, bersiap jika ada kemungkinan terburuk sekalipun. Kutajamkan lagi indera pendengaranku. Mas, kok Mas balik lagi? Tadi masih kurang ya? Kata wanita itu sambil bergelayut manja di lengan suamiku. Hatiku benar-benar perih dibuatnya. Bahkan aku juga sudah bisa mengartikan apa maksud dari wanita itu. Pantas saja Mas Rian lama sekali mengantarkannya tadi. Aku hampir tidak kuat dan ingin mendobrak pintu itu. Tapi pikiranku masih rasional untuk tahu kelanjutan apa lagi yang akan terjadi.
Ya Allah, mengapa setega itu dia padaku? Apa salah dan kurangku selama ini dalam melayani dia? Hatiku benar-benar sakit, mataku panas, tapi aku tahan. Mas diusir dari rumah gara-gara mengantarkanmu, jawab Mas Rian dengan datar. Mas sekarang sadar kan, siapa yang lebih baik di antara aku dan Mbak Sania? Bagaimana mungkin seorang istri dengan semena-mena mengusir suaminya? Kalau aku sih nggak akan melakukan hal itu, Mas. Hatiku terasa panas mendengar wanita itu mengucapkan perkataan yang merendahkanku. Tapi aku ingin tahu apa reaksi suamiku ketika wanitanya berkata kurang ajar kepadaku. Apakah akan membelaku atau malah mengiyakan saja? Ingin sekali aku langsung membuka pintu itu, tapi kutahan. Aku tidak boleh gegabah. Jika sekarang aku bertindak, aku belum tahu apa nanti yang bisa terjadi padaku dan Kanza. Aku harus mempersiapkan segalanya. Adele, kamu itu baru saja masuk dalam kehidupanku dengan Sania. Kamu tidak kenal persis dengan dia. Dia adalah istri terbaik yang kumiliki. Dia menemaniku dari nol. Dari aku tidak punya apa-apa sampai aku seperti sekarang. Ada sedikit rasa senang ketika Mas Rian membelaku di hadapan wanita itu. Tapi tetap saja aku kecewa dengannya. Kalau dia bilang aku adalah istri terbaiknya, mengapa dia tega selingkuh di belakangku sehingga wanita itu hamil? Kejam kamu, Mas. Oh, jadi dia itu istri terbaik ya? Lalu aku apa, Mas? Ucap Adele dengan nada agak tinggi. Ya benar, mana mungkin ada wanita yang sanggup mendengar laki-lakinya memuji wanita lain di hadapannya. Apalagi wanita yang dipujinya itu adalah saingannya. Sudahlah, kamu jangan tambah membuatku pusing. Ini semua kan juga gara-gara kamu yang tiba-tiba datang ke rumah. Sudah kubilang kan, jangan pernah datang ke rumahku. Sekarang aku tanya, tujuan kamu tiba-tiba datang ke rumahku itu apa? Kamu sengaja mau menunjukkan keberadaanmu di hadapan Sania? Aku bisa merasakan kegugupan dari jawaban yang diberikan oleh Adele. Mungkin dia lagi bingung untuk memberikan alasan apa. Sudah biasa jika wanita kedua ingin diakui. Oh, tidak semudah itu aku mengakuimu. Aku masih akan pura-pura tidak tahu hubungan busuk kalian. Itu juga kan gara-gara kamu, Mas. Aku kan sudah jelaskan sama kamu. Waktu itu kandunganku kram, dan aku takut hanya sendirian di sini. Kamu tega kalau nanti terjadi apa-apa dengan anak kita? Jawab Adele dengan nada manjanya. Dia berusaha ingin mendapatkan hati suamiku. Membuatku sangat muak. Sekarang sudah nggak apa-apa kan? Anak kita sudah nggak apa-apa kan, Del? Air mataku meleleh begitu saja. Bentuk gambaran dari hatiku yang sangat terluka. Dan luka itu sangat dalam. Mengapa dia setega itu? Selingkuh hingga membuahkan anak. Mas Rian terlihat khawatir sekali. Aku melihatnya mengelus perut Adele dengan penuh kasih sayang. Akhirnya aku tahu juga hubungan mereka yang sesungguhnya. Benar-benar perselingkuhan itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Mengapa seorang laki-laki tega melakukan ini? Apa mereka dulu tidak ingat perjuangan mereka untuk mendapatkan wanita yang dia cintai? Dan setelah mendapatkannya, dia sakiti begitu saja. Memang sakit ini tidak berdarah, tapi lukanya tidak akan pernah bisa sembuh seumur hidup. Hatiku sakit mengakui kenyataan itu. Orang yang kucintai pandainya merangkai hati dengan yang lain. Poligami memang tidak dilarang, tapi jika ada seorang wanita lain yang terluka, apalagi wanita itu adalah wanita yang menemaninya dari saat laki-laki tidak punya apa-apa, sehingga akhirnya seperti sekarang. Apakah itu adil untuknya? Ya, saat ini hatiku hancur, remuk seremuk-remuknya, melihat kenyataan suami yang aku banggakan mencintai wanita lain, membagi cinta untuk wanita lain, berselingkuh tanpa sepengetahuanku hingga hamil. Entahlah mereka sudah menikah atau belum dan ataukah sekedar berzina. Tapi aku tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Bagaimanapun, wanita itu hadir di saat Mas Rian sudah memiliki segalanya. Aku harus memperjuangkan apa yang menjadi hakku dan Kanza. Usaha ini bukan hanya milik Mas Rian,
tapi juga milikku. Dengan hati yang sedih, aku melangkahkan kaki keluar dari tempat itu. Sekarang aku harus memikirkan jalan apa yang harus aku lakukan. Wanita itu kuat, hatinya tegar setegar batu karang yang selalu kokoh walau setiap detik dihantam ombak. Jangan pernah menganggapnya lemah, apalagi jika dia punya dua kekuatan, yaitu doa dan anak. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dan kamu akan menyesal, Mas. Aku kembali ke rumah dengan hati yang hancur, dengan hati yang terluka. Sudah tidak ada kepercayaanku lagi untuk Mas Rian. Dia sudah kuberi kepercayaan yang besar, tapi begitu saja dihancurkannya. Aku tidak akan tahu apakah mereka sudah menikah atau hanya sekedar berzina. Ini memalukan, sangat memalukan. Aku bertanya kepada diriku sendiri, apa kurangnya aku sebagai istri, tapi tidak kunjung kudapatkan jawabannya. Tidak, aku sudah berusaha menjadi istri yang baik untuknya, mendukungnya saat belum menjadi apa-apa, dan selalu menemaninya dalam saat-saat tersulitnya. Baiklah, aku tidak harus menyalahkan diriku sendiri atas pengkhianatan yang telah diperbuatnya. Aku tidak salah. Dia yang salah karena mengkhianati pernikahan yang susah payah kita bangun. Dan aku tidak semudah itu memberikan apa yang telah aku miliki. Aku tidak akan semudah itu memberikan apa yang telah aku miliki untuk berbagi dengan orang lain. Malam ini tak hentinya Mas Rian menelpon dan mengirim pesan permintaan maaf kepadaku. Hingga pada panggilannya yang 10 kali, aku memutuskan untuk mengangkat telepon darinya. Halo, Assalamualaikum. Ada apa, Mas? Kok baru kamu angkat, sayang? Bagaimana kabar kamu dan Kanza? Baik-baik kan? Aku kangen sekali sama kalian. Ucap laki-laki yang merupakan ayah dari Kanza itu. Ya, begitulah dia. Selalu manis di hadapanku dan anakku. Dia tidak pernah marah kepadaku. Dia laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Tapi itulah yang membuat hatiku semakin perih. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga dia bisa melakukan semua ini? Padahal dia selalu menunjukkan kasih sayangnya kepadaku dan Kanza. Dia tidak pernah marah. Dia selalu perhatian. Ya Allah, ada apa dengan suamiku? Apakah sikapnya bagian dari sandiwaranya? Tapi tidak. Sikap itu sudah ada jauh, bahwa sebelum Kanza ada, dan bahkan aku yakin sebelum suamiku mengenal wanita itu. Bahkan sikapnya tidak pernah berubah, walaupun dia ada wanita lain. Entahlah, apa yang terjadi dengan suamiku. Aku mencintainya, tapi aku sangat sakit dengan perbuatannya. Hatiku hancur tak kalah membayangkan apa yang dia lakukan dengan wanita lain di belakangku. Maaf, Mas. Kamu masih marah ya sama Mas? Maafin Mas ya. Sudahlah, Mas. Aku ngantuk. Aku mau tidur dulu. Tapi Sania... Assalamualaikum. Jawabku sambil kututup teleponnya. Untuk apa dia menelponku? Bukankah sekarang dia sedang bersama wanita itu? Di sepertiga malam, ku gelar sajadahku. Ku tegakkan sholatku. Aku bersujud kepada Allah. Kekuatan doa sangat luar biasa. Doa itu kupanjatkan saat sujud di bumi. Tapi sampai ke langit. Hanya bersujud kepadanya lah yang membuat hatiku kuat kembali. Ku tengadahkan tanganku, berharap petunjuk darinya, berharap kekuatan darinya. Ya Allah, ini sungguh menyakitkan, tapi aku yakin ujian ini ada untuk menguatkanku. Ujian ini ada untuk membuatku semakin mendekatkan diri kepadamu. Berikanlah aku keikhlasan dan kekuatan, serta petunjuk apa yang harus aku perbuat. Apakah kita masih bisa bersama? Rasanya aku tidak kuat menanggungnya. Drrrt, drrrt. Ponselku berbunyi sesaat setelah aku menyelesaikan sholatku. Kubuka pesan itu yang ternyata dari Mas Rian. Istriku, kamu sedang sholat ya? Aku kangen sama kamu dan Kanza. Kalian itu cahayaku.
Begitulah isi pesan Mas Rian. Aku bingung harus menjawab apa. Aku masih belum ingin berbicara dengannya. Hatiku begitu nyeri saat ingat perbuatannya. Terkadang sikap Mas Rian membuatku bingung. Dia begitu manis denganku. Begitu terlihat menyayangiku, tapi dia tega mengkhianatiku. Keesokan paginya, sudah kuputuskan bahwa aku akan kembali ke toko. Aku akan kembali menghandlenya. Terserah Mas Rian setuju atau tidak. Dengan begini aku bisa lebih dalam mengetahui hubungan mereka dan bisa menyelamatkan apa yang sudah menjadi hakku dan hak Kanza. Pagi ini aku bersiap-siap. Aku sengaja membawa pengasuh untuk menjaga Kanza ketika berada di sana. Tepat jam 9:30, aku berangkat karena biasanya toko sudah buka dari jam 9. Aku ingin tahu reaksi Mas Rian jika aku kembali lagi ke sana. Setengah jam perjalanan, akhirnya mobilku sampai juga di toko. Dari kejauhan aku melihat wanita itu berdiri di meja kasir, sedangkan Mas Rian entah kemana. Aku melangkah mendekatinya. Dia terlihat kaget melihat kedatanganku kemari. Aku mencoba bersikap biasa saja, walaupun sebenarnya aku sangat ingin sekali mencakar mukanya itu. Tapi kutahan, karena perbuatan seperti itu terlalu kampungan jika aku lakukan. Aku harus menunjukkan kelasku kepada wanita itu, bahwa akulah bos yang sesungguhnya. Akulah pemilik yang sesungguhnya dari usaha ini dan suamiku, bukan dia. Pagi Adele, bagaimana keadaanmu? Sapaku kepadanya. Baik Bu, tumben ibu kesini? Jawabnya setengah gugup. Aku memperhatikan wajahnya. Ada sedikit raut ketidaksukaan saat aku berada di sini. Memang dari awal dia bekerja di sini aku belum sekalipun menginjakkan kakiku ke tempat ini. Ini menjadi pertama kalinya pertemuanku dengannya. Aku mau menemani suamiku, dan mulai saat ini, aku ingin kembali lagi membantunya mengurus usaha ini. Adel nampak kaget dengan ucapanku, sehingga dia tidak bisa berkata-kata, dan hanya mengangguk lemah. Oh iya, di mana Pak Rian? Mengapa sedari tadi aku tidak melihatnya? Oh, Pak Riannya mungkin sedang di belakang, Bu. Kamu kenapa gugup, Adele? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu baik-baik saja kan? Enggak apa-apa kok, Bu. Ya sudah, aku mencari suamiku dulu ya. Ucapku sambil melangkah pergi meninggalkan Adele. Aku sudah memberikan shock terapi pertamaku kepada Adele. Ternyata melakukan ini mengasihkan juga. Melihat ekspresi orang yang bersalah menyembunyikan dosanya. Ah, lucu sekali mereka. Apa mereka pikir sebuah kebusukan tidak akan tercium? Mungkin mereka lupa dengan pepatah bahwa sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Aku melangkah menuju ke belakang mencari Mas Rian. Aku tahu pasti sebenarnya suamiku mungkin masih tidur di rumah samping. Aku mencoba melangkah ke sana. Sania, kamu kok ada di sini? Aku menghentikan langkahku dan menoleh ketika mendengar seorang memanggil namaku. Dan ya, aku kenal sekali siapa pemilik suara itu. Itu adalah suara Mas Rian. Terlihat sekali suara gugup dan heran dari ayah Kanza itu. Tapi aku pura-pura tidak tahu akan gelagat anehnya. Aku sengaja, Mas. Aku ingin menyusul kamu. Aku mau bilang kalau aku sudah gak marah lagi sama kamu, Mas. Malah aku kangen sama kamu. Benarkah? Kamu sudah gak marah lagi sama Mas? Dan aku mengangguk. Raut kebahagiaan terpancar dari wajah Mas Rian ketika aku mengatakan kepadanya kalau aku sudah tidak marah lagi dengannya. Dan lalu kemudian dia langsung memelukku. Mungkin dia masih merasakan pelukan yang sama. Kehangatan yang sama, tapi tidak buatku. Yang sekarang kurasakan adalah kehambaran dari pelukan suamiku. Rasanya tidak lagi seperti dulu. Seperti saat cintanya hanya buatku seutuhnya. Tapi aku harus mencoba biasa saja, supaya dia tidak curiga
kalau aku sudah mengetahui perbuatannya. Mungkin jika Adel melihatnya, dia akan sakit hati karena melihat laki-laki pujaan hatinya memelukku dan terlihat bahagia saat aku bilang aku sudah tidak marah lagi dengannya. Oh iya, di mana Kanza? Apa kamu meninggalkannya di rumah? Tanya Mas Rian, kemudian setelah dia melepaskan dekapannya dariku. Gak mungkin lah, Mas. Aku meninggalkan Kanza di rumah. Dia ada di depan bersama pengasuhnya. Aku mau menemuinya. Aku kangen sekali sama dia. Tunggu, Mas. Sebelum Mas Rian melangkah pergi menemui Kanza, aku mencegahnya. Aku ingin membahas dulu apa sebenarnya tujuanku kemari. Ada apa, sayang? Tanyanya, kemudian membalikkan badannya lagi ke arahku. Aku ingin menggunakan rumah yang di samping toko ini untuk Kanza setiap harinya, Mas. Maksud kamu apa, Sania? Tentu saja apa yang aku katakan ini membuatnya kaget, karena rumah itu dipergunakan untuk menyembunyikan gundiknya, sehingga dia pasti bingung apa nanti yang bisa dia perbuat untuk menyembunyikan perbuatan kotornya itu. Mungkin dia juga bingung, di mana lagi dia bisa menyembunyikan Adel. Iya, aku bosan di rumah. Aku ingin ikut lagi mengurus usaha kita, Mas. Lagian kan di samping toko ini kan ada rumah yang bisa dipergunakan untuk Kanza dan pengasuhnya. Jadi aku tetap akan bisa menjaga dia dan menemani kamu, Mas. Ujarku, kemudian sambil aku meletakkan kedua lenganku di samping kanan dan kiri kepala suamiku. Menggelayut manja kepadanya. Walaupun sebenarnya aku sedikit muak, tapi aku harus melakukannya. Aku berusaha untuk membujuknya supaya dia luluh dengan permintaanku. Lalu sesaat kemudian, kedua tangan Mas Rian dia letakkan di pinggangku. Sumpah kalau Adel melihat semua ini, pasti dia akan terbakar api cemburu. Tapi itu bagus, ini yang aku inginkan. Tapi sayang, buat apa kamu susah payah bekerja? Apa uang yang aku berikan selama ini kurang buat kamu? Ucapnya lagi sambil mengelus pipiku. Aku hanya bosan, Mas. Aku janji aku akan tetap mengawasi Kanza dengan baik. Aku kan kepikiran sama kamu terus, Mas. Kataku manja sambil kusandarkan kepalaku pada dada bidang Mas Rian. Ya, laki-laki tampan ini berhasil membuatku jatuh cinta dulu. Tubuhnya atletis, dadanya bidang, serta kebaikan hatinya mampu meluluhkan hatiku. Tapi aku harus ingat bahwa laki-laki ini juga telah membuatku kecewa. Jangan, Sania, kamu di rumah saja ya. Aku lebih suka punya istri yang hanya di rumah saja dan fokus mengurus rumah tangga. Mas itu kenapa sih? Sikap kamu ini benar-benar membuatku curiga, Mas. Aku melepaskan kalungan tanganku dari leher Mas Rian. Sekali lagi aku ingin menyentuh bagian dari kesalahannya. Karena dengan cara itu, Mas Rian akan berusaha membuat aku percaya bahwa semuanya baik-baik saja dengan cara menuruti kemauanku. Curiga kenapa, sayang? Aku hanya ingin kamu fokus saja pada Kanza. Ucap Mas Rian yang masih tetap menolakku. Ia berusaha membujukku supaya aku mengurungkan niatku untuk kembali lagi mengurus usaha kita. Ya tentu saja, kalau aku kembali ke sini, bukankah dia akan sulit untuk bermain cinta dengan wanita itu? Kalau kamu menolakku ada di sini, berarti memang ada yang kamu sembunyikan dariku, Mas. Aku hanya ingin setiap saat bersamamu, Mas. Aku kesepian di rumah sendirian, hanya bersama Kanza. Ucapku berusaha merajuk kepadanya, agar dia mau menuruti keinginanku. Iya, oke. Baiklah, kamu boleh di sini. Sebentar ya, aku mau menemui Kanza sekaligus mau menyuruh Adel untuk membantu merapikan rumah itu untuk Kanza. Kenapa harus Adel sih, Mas? Itu karena dia yang saya tugaskan untuk membersihkan rumah itu, sayang. Sudah deh, jangan curiga terus. Iya, Mas. Aku lalu berpura-pura ke belakang, sedangkan Mas Rian pergi ke depan. Aku yakin dia akan menemui Adel.
Setelah aku meyakinkan Mas Rian kalau aku tidak akan searah dengannya, aku agak jauh mengikutinya supaya dia tidak curiga. Dan benar dugaanku, Mas Rian memanggil Adele. Dia memanggil Adele menjauh dari tempat itu dan aku pun berhasil mengikuti mereka. Mas Rian menarik Adele untuk diajaknya masuk ke salah satu ruangan khusus pegawai. Dan aku bisa mendengarkan percakapan mereka dari balik pintu yang lagi-lagi tidak mereka kunci. Sungguh ceroboh sekali mereka. Ada apa sih, Mas? Kok kamu menyeretku ke sini? Mas lagi pengen ya? Wanita itu berbicara sambil mengerlingkan salah satu matanya kepada suamiku. Sungguh ingin sekali aku mencongkel matanya yang gatal itu. Kamu ini jangan terlalu merayuku. Ini gawat. Sania ingin tinggal di sini dan aku sudah menyetujuinya. Apa katamu, Mas? Kamu setuju Mbak Sania tinggal di sini? Lalu bagaimana denganku, Mas? Aku ini kan juga istrimu, jadi aku juga berhak dong di sini. Perkataan Adele barusan sungguh membuatku kaget. Bagaikan tersambar petir rasanya menerima kenyataan bahwa mereka sudah menikah. Tapi aku yakin mereka hanya menikah di bawah tangan. Karena kalau sampai mereka menikah resmi tanpa sepengetahuanku, aku pasti akan memperkarakan mereka. Baiklah Adele, mungkin kamu juga istrinya. Kamu mempunyai hak yang sama denganku atas tubuh dan cinta suamiku. Tapi tidak untuk apa yang dimilikinya. Karena apa yang dimilikinya telah ada saat dia bersamaku. Untuk kamu, Mas, tega sekali kamu menaburkan garam di atas lukaku. Belum juga kering luka pengkhianatanmu, sekarang aku harus menerima kenyataan bahwa kamu telah menikahinya. Aku sakit, Mas, sangat sakit. Bahkan rasanya kakiku sudah tidak bisa lagi berpijak di bumi. Laki-laki yang aku cintai, yang kuanggap memujaku, tega melakukan semua ini. Iya, kamu istriku. Nanti aku akan belikan kamu rumah setelah ini. Tapi sementara kamu ngontrak dulu ya. Beneran, Mas. Kamu akan belikan aku rumah yang besar, sama seperti yang ditempati oleh Mbak Sania kan? Sudahlah, itu nanti kita pikirkan. Sekarang yang terpenting kamu harus urus semua barang-barangmu dulu. Jangan sampai Sania tahu kalau kamu tinggal di sini. Apa? Rumah? Jangan mimpi kamu, Adele. Aku tidak akan membiarkan suamiku membelikan rumah dengan uang yang dihasilkan dari uang bersamaku. Kalau suamimu ingin membelikanmu rumah, itu harus dari uangnya sendiri, bukan dari hakku dan Kanza. Lihat saja nanti. Kulihat Adele tetap saja membujuk Mas Rian, hingga Mas Rian mengayungkan kepalanya dan kemudian mereka berciuman dengan ganasnya. Cukup, aku sudah tidak sanggup lagi melihat semua ini. Aku kemudian memperkeras langkahku agar Mas Rian tahu kalau aku mencarinya. Mas Rian, kamu di mana, Mas? Sebelum aku sampai di tempat mereka, Mas Rian kulihat buru-buru keluar dari ruangan itu. Loh, kamu kok di sini, Mas? Ngapain? Itu, aku lagi cari karyawan kita untuk bantuin bersihin rumah kita, biar Kanza nyaman di sana. Oh, begitu. Aku pun melangkah dan membuka pintu tempat Adele berada tadi. Sania, kamu jangan ke situ. Terlambat. Aku sudah membuka pintu itu ketika Mas Rian selesai memperingatkanku. Dan jelas saja di sana ada Adele yang sedang... Aku kaget ketika melihat Adele merapikan bajunya. Astagfirullah, apa yang baru saja dilakukan pasangan tidak tahu diri ini? Dalam keadaan seperti ini, bisa-bisanya mereka mengambil kesempatan, batinku. Kamu lagi ngapain, Adele? Tanyaku kepada Adele, sedangkan wanita itu terlihat sedikit gugup untuk menjawab. Tapi Mas Rian tiba-tiba datang. Ada apa, sayang? Kalian baru saja ngapain, Mas? Kok Adele benerin baju? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Kamu apa-apaan sih, sayang? Aku hanya nyuruh Adele untuk cepat-cepat beresin rumah itu, karena kamu kan secepatnya mau menempati. Ya sudah, sana cepetan bersihin rumah itu, yang bersih dan yang rapih ya.
perintahku pada Adele. Jangan gitu dong sayang, kamu kan bisa nyuruhnya dengan baik-baik. Mas Rian membela Adele. Mungkin dia tidak enak sama gundiknya karena aku memperlakukannya seperti itu. Loh, emang ada yang salah dengan kata-kataku, Mas? Aku kemudian menatap Adele. Kulihat raut mukanya masam sekali dan sangat terlihat ketidaksukaannya kepadaku. Aku tersenyum senang dalam hati. Ini baru awal saja. Dia harus paham posisinya di sini. Ya sudah, aku mau ke Kanza dulu ya. Lalu aku melangkah meninggalkan mereka berdua. Kulihat Mas Rian masih terpaku di sana. Mungkin dia menunggu aku hilang dari pandangannya. Baru kemudian ia mendekati Adele. Dasar pasangan tidak tahu diri. Aku yakin pasti Adele tidak terima akan perlakuanku kepadanya dan memprotes Mas Rian. Aku hanya bisa tertawa dalam hati. Puas karena bisa menunjukkan posisinya yang sebenarnya. Jangan pernah berharap menjadi bos. Kalau kamu mau, kamu bisa memulainya dari nol seperti aku dulu. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya Adele selesai juga membersihkan rumah dan mempersilahkan kami untuk ke sana. Aku harap sudah tidak ada lagi jejak dari wanita itu yang tertinggal di sana. Aku pergi sebentar memeriksa rumah itu serta mengajak Kanza dan pengasuhnya. Rumah ini sudah banyak berubah. Dalamnya pun sudah lebih mewah daripada saat dulu aku tinggal di rumah ini. Mungkin Adele yang meminta Mas Rian untuk membelikan segala macam perabotan yang harganya tidak murah. Mas, sudah selesai kamu menggunakan uang kita untuk berfoya-foya. Sekarang saatnya aku akan ambil alih. Setelah menerangkan kepada pengasuh Kanza apa saja yang bisa dia lakukan di sini, aku pun bergegas pergi ke toko untuk memeriksa. Yang ingin pertama kali kuperiksa tentu saja keuangan di sini. Sebelum pergi, aku mencium dulu pipi gembul Kanza dan menyuruhnya untuk bermain di sini dengan pengasuhnya. Sampai di sana, aku dikejutkan dengan suara Adele yang berteriak kepada salah satu pegawai. Aku yang tidak terima dengan sikapnya yang arogan sekali dengan pegawaiku segera menghampirinya. Ada apa ini? Tanyaku kemudian. Pegawai itu seperti ketakutan dan tidak mau menjawab pertanyaanku. Sementara Adele, dia dengan tatapan kosongnya mencoba menceritakan apa yang terjadi. Ini Bu, dia tidak hati-hati dalam membawa keramik, hingga akhirnya keramik yang mahal ini bisa jatuh dan pecah. Ucap Adele menjelaskan kepadaku. Benar itu. Aku mencoba bertanya kepada karyawanku itu dengan sangat hati-hati, tanpa menghakiminya. Iya Bu, maafkan saya nggak sengaja. Saat ini pikiran saya sedang kalut, ibu saya sakit butuh biaya, sedangkan saya tidak diberikan kasbon oleh Bu Adele. Ucap karyawan itu menjelaskan kepadaku. Kamu itu ya, banyak sekali alasanmu. Bulan ini gaji kamu saya potong, karena kecerobohanmu. Keramik vas yang mahal ini bisa jatuh. Kamu tahu nggak, gaji kamu sebulan saja nggak akan cukup untuk menggantinya. Cukup, Adele. Saya heran dengan kamu. Sebenarnya pangkat kamu di sini itu apa? Sehingga kamu arogan sekali dengan mereka. Ucapku dengan nada tegas. Aku sudah mulai muak dengan sikap wanita ini. Dan dia hanya diam 1000 bahasa. Tidak bisa menjawab pertanyaanku, sementara karyawan-karyawan yang lain seperti terlihat senang melihat aku memarahinya. Mungkin saja banyak karyawan yang tidak betah bekerja di sini karena sikapnya, arogan dan sok menjadi bos. Lalu kemudian, mungkin karena melihat keributan, akhirnya Mas Rian pun datang. Ada apa ini? Adele kemudian dengan berani menjelaskan kepada Mas Rian apa yang terjadi. Dan di luar dugaanku, Mas Rian memarahi karyawan itu. Sungguh ini bukanlah sikap Mas Rian yang sesungguhnya. Mas Rian yang kukenal adalah dia yang lembut kepada setiap orang. Bukan seperti ini. Cukup ya Mas. Sebelum kamu memarahi seseorang, kamu harus tahu dulu alasan dan kondisinya. Ibunya sedang sakit, dan dia tidak boleh mengajukan kasbon.
Bukankah sudah jadi moto di tempat ini bahwa kita harus menghargai pekerja di sini dan memberikan hak yang selayaknya untuk mereka? Ucapku tegas membela karyawan itu. Tapi sayang, kalau mereka dimanja, mereka akan menjadi-jadi. Ucap Mas Rian tidak mau kalah. Sementara itu kulihat Adel menyunggingkan senyuman kemenangan karena merasa Mas Rian membelanya. Siapa yang memanjakan mereka? Aku hanya ingin memberikan hak mereka. Oke Mas, sekarang aku ingin memeriksa keuangan di sini. Apakah progres kemajuan toko ini masih sama seperti yang dulu atau tidak? Karena kulihat toko ini semakin sepi. Dan kamu, ikut saya akan memberikan hakmu yang semestinya. Tapi Sania, tidak kuhiraukan ucapan Mas Rian. Aku teruskan langkahku ke ruangan kerjanya untuk memeriksa keuangan. Sementara aku senang kulihat senyuman mengembang dari wajah para karyawan di tokoku. Aku masuk ke ruangan kerja Mas Rian dengan diikutinya. Tapi sebelum aku mencari berkas di ruangan kerja Mas Rian, aku juga melihat Adel yang mengikuti kami. Kuhentikan aktivitasku sebentar. Adel, ngapain kamu ke sini? Kamu gak ada urusannya di sini. Sekarang kamu pergi. Hardiku kepadanya. Terlihat sekali mukanya memerah, menahan malu dan amarah. Tapi lagi-lagi dia tidak bisa meluapkannya kepadaku. Aku tertawa geli dalam hati melihat ekspresinya. Sedikit demi sedikit dia harus sadar posisinya di sini. Seorang bebek tidak akan bisa menjadi angsa. Saat menikah dengan Mas Rian, mungkin dia membayangkan kehidupan yang mewah berkelimang harta. Ya, mungkin dia sempat menikmatinya sebelum aku tahu semuanya. Tapi sekarang, dia harus mulai sadar akan posisinya di sini. Dia tidak bisa selalu arogan dengan setiap orang, apalagi dengan karyawanku yang sudah membantu usahaku. Dia harus belajar menghargai orang lain. Tapi Bu, aku ini... Cukup Adel, Sania benar. Ini urusan kami. Sebaiknya kamu keluar saja. Mas Rian memotong ucapan Adel. Mungkin dia takut kalau Adel kelepasan bilang kepadaku jika dia adalah istrinya juga. Wanita itu berharap posisi dan hak yang setara denganku atas apa yang dimiliki oleh Mas Rian. Jangan mimpi kamu Adel. Mungkin hak kita sama atas tubuhnya, tapi tidak dengan hartanya yang masih dia peroleh saat bersamaku. Kamu tidak tahu, Adel, betapa kerasnya usaha kami menjadikannya seperti ini. Yang kamu tahu hanyalah suamiku, yang sudah kaya berkelimang harta. Wanita benalu seperti kamu, aku yakin hanya mau enaknya saja. Kalau melihat usiamu yang masih muda, kamu hanya ingin hidup enak tanpa perjuangan. Mengapa wanita seperti ini rela menggadaikan harga dirinya hanya demi harta? Rela merayu suami orang hanya untuk kesenangan tanpa melihat wanita lain yang menjadi korban atas keegoisannya. Adel pun akhirnya keluar dengan kesal dari ruangan itu. Dia membanting pintu begitu saja, yang membuatku kaget akan sikapnya yang sudah mulai berani berterus terang yang ingin diakui. Mas, kamu lihat kan sikapnya? Sebenarnya jabatan dia di sini itu apa sih? Aku yang baru pertama datang saja bisa menilai loh Mas, power dia di sini. Bahkan karyawan kita saja takut dengannya. Sebenarnya kamu memberikan kepercayaan seperti apa kepadanya? Selidiku kepada Mas Rian. Aku ingin tahu apa jawaban laki-laki itu. Apa dia bisa mengelak? Dia memang pengawas di sini, Sania. Makanya dia bersikap seperti itu. Tapi bukannya bagus kalau karyawan di sini takut dengannya. Kan mereka jadi nggak seenaknya bekerja. Jawab Mas Rian membela Adel. Dengan cara membanting pintu saat ada bosnya di sini. Itu sudah menunjukkan bahwa attitude dia sangat tidak baik. Aku tegaskan sama kamu ya Mas. Aku tidak suka cara dia bekerja di sini. Dia sama sekali tidak memanusiakan manusia. Sombong, arogan. Mas ingat nggak, kalau Mas sering cerita bahwa banyak karyawan yang bekerja di sini tidak betah. Mungkin saja karena dia, Mas. Aku mau Mas menurunkan jabatannya menjadi pegawai biasa. Tegasku kepada Mas Rian. Mas Rian melotot mendengar permintaanku.
Dia bingung akan menjawab apa. Aku tahu benar perasaannya. Kalau dia menurunkan jabatan Adele, pasti akan terjadi huru-hara besar dalam rumah tangga mereka. Tapi Sania, selama ini dia bekerja dengan sangat baik kok, ucap Mas Rian masih membela Adele. Kalau Mas masih mau mempertahankan usaha ini, Mas harus mendengarkan saranku. Mas masih ingat kan kemampuanku dalam menghandle semuanya? Baik Sania, aku akan penuhi permintaanmu. Bagus. Mas Rian, sok-sokan punya istri lagi, tapi tidak bisa membela istrinya. Ini baru permulaan, Mas. Kamu akan menuai apa yang kamu tanam. Menjadi ibu rumah tangga bukan berarti aku lemah dan melupakan kemampuanku. Ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang mulia. Tapi jika kita sudah berkorban dan tetap diperlakukan tidak adil, maka kita juga bisa bangkit untuk mengembalikan hak kita dan anak-anak kita. Setelah mencari, akhirnya aku menemukan buku keuangan. Aku terbelalak ketika melihat buku itu. Dengan melihat sekilas saja, aku sudah tahu di mana akar permasalahan yang terjadi di sini. Mas, omset penjualan kita menurun drastis. Kamu tahu sebabnya? Entahlah Sania, aku juga tidak tahu. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap memajukan usaha ini, tapi ya malah semakin memburuk. Jawabnya dengan nada yang memelas. Jangan dipikir aku akan bucin lagi kepadamu, Mas. Langsung kasihan ketika kamu berbicara dengan nada memelas. Mungkin dulu iya, tapi sekarang tidak. Oke, ini masih ada beberapa ratus juta yang masuk ke rekening kamu bulan ini. Bisa aku lihat, Mas? Kamu itu apa-apaan sih, Sania? Segitunya kamu gak percaya sama suamimu sendiri? Kamu kan bisa pinjam papamu. Pasti orang tuamu masih banyak uang kan? Mas, logika kamu di mana sih? Maaf jika aku berbicara agak kasar. Kamu aja punya uang, lalu kenapa aku harus susah-susah meminjam uang kepada papaku? Memangnya uang kamu mau kamu gunain buat apa sih? Kamu mau beli sesuatu? Muka Mas Rian seketika berubah. Dia kikuk ketika aku berbicara seperti itu. Dia berusaha menyembunyikannya. Padahal aku sudah tahu bahwa dia akan membeli rumah untuk Adele dari uang itu. Tidak akan kubiarkan. Tapi kan, Papa pasti mau bantu kita, sayang. Ucapnya kemudian. Aduh, sayang. Kamu jangan mengalihkan pembicaraan. Apa yang aku lakukan bukan karena aku tidak percaya kepadamu, tapi karena aku harus menyelamatkan usaha ini. Aku tidak mau ya, Mas. Usaha yang kita rintis dari nol hancur begitu saja. Aku mohon kamu mengerti ya, Mas. Lagian kita juga harus membuktikan kepada Papa kalau kita bisa. Mas gak malu selalu meminta bantuan kepada Papa. Aku mendekatinya, mengelus pipinya supaya dia luluh dengan apa yang aku inginkan. Dengan seperti ini, aku bisa menunda niatnya untuk membelikan rumah untuk Adele. Akan kukuras uangnya untuk membangkitkan lagi usaha ini. Ya sudah, oke. Ini ATM-ku kamu pegang. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Iya sayang, hati-hati ya. Aku tersenyum puas sekaligus geli dengan sikap Mas Rian. Laki-laki seperti apa sih kamu, Mas? Dari dulu kamu selalu lemah dengan wanita yang kamu cintai. Itu sebabnya kamu juga menuruti setiap apa yang Adele mau, sehingga mengabaikan usaha ini. Aku tahu kamu masih mencintaiku, tapi ulahmu yang membuat aku muak, Mas. Dan sekarang, aku harus berjuang lagi untuk membangkitkan usaha ini. Sekali lagi aku harus membuktikan kepada dunia bahwa wanita itu tidak lemah. Banyak karyawan yang harus kita kasih makan dari usaha ini. Masih banyak di antara mereka yang masih menggantungkan hidup di sini. Aku akan berjuang demi mereka. Aku tidak mau hanya gara-gara wanita seperti itu bisa menghancurkan segalanya. Setelah selesai, aku membawa buku keuangan itu. Masih ingin kuperiksa secara saksama apakah ada kecurangan di dalamnya. Aku juga ingin memanggil satu karyawan yang dulunya aku percaya. Tapi nanti dulu,
Sekarang kelihatannya akan lebih seru jika aku tahu dulu apa yang akan Mas Rian bicarakan dengan Adele. Tidak sabar ingin tahu reaksi wanita itu. Aku mengendap-endap mengikuti Mas Rian. Aku tahu pasti dia akan bertemu dengan Adele dan membahas masalah ini dengannya. Aku sangat berhati-hati mengikuti Mas Rian. Tidak ingin ketahuan supaya rencanaku tidak gagal. Dan benar saja dugaanku. Mas Rian menggandeng tangan Adele menuju salah satu ruangan yang sepertinya ruangan belakang. Mereka mengira tempat itu aman untuk berbicara. Beruntung bagiku. Sekali lagi mereka tidak mengunci pintu dengan rapat, sehingga masih ada celah untukku yang masih mempunyai pendengaran yang normal, mencuri dengar pembicaraan mereka. Mas, aku benar-benar tidak terima dengan apa yang dilakukan Mbak Sania kepadaku. Harusnya Mas bisa membelaku dong di depan Mbak Sania. Bukannya malah diam saja seperti itu. Kamu itu, Mas, seperti suami yang takut sama istri. Ucap Adele kemudian kepada Mas Rian. Terlihat sekali kekesalan dalam ucapannya. Adele, bagaimanapun juga, Sania itu punya hak atas usaha ini. Kalau aku terlalu membelamu, dia akan curiga. Kamu mau kita diusir dan gak punya apa-apa? Alah, bilang saja kalau kamu masih cinta kan sama Mbak Sania. Bagaimanapun juga, Sania itu istriku. Pasti aku masih mencintainya. Tega kamu ya Mas berbicara seperti itu. Lalu kamu anggap apa aku dan calon anak kita? Aku tahu, Adele berusaha menggunakan anaknya untuk menekan Mas Rian. Wanita seperti dia tidak mungkin dengan mudah menyerah. Aku harus hati-hati dengan kelicikannya. Mas Rian mendekati Adele dan memeluknya. Jujur hatiku sakit melihat apa yang dilakukan Mas Rian. Aku memang benci kepadanya, tapi masih ada setitik cinta untuknya. Hampir 10 tahun kita bersama, dari masa pacaran tak mungkin aku bisa melupakan secepat itu, walaupun hatiku remuk karenanya. Tapi aku sedang berada di fase itu, fase di mana belajar melupakan seseorang yang tidak pernah mengerti arti sebuah kesetiaan, dan aku pasti bisa. Sudah ya sayang, Mas sudah mencarikanmu rumah kontrakan yang bagus, dan pastinya nyaman untukmu. Nanti Mas antar kamu ke sana ya. Bujuk Mas Rian kemudian kepada Adele. Oh, ternyata Mas Rian secepat itu mencarikan rumah untuk Adele. Tapi nggak apa-apa, asal rumah itu tidak dibelinya. Apa Mas? Kontrakan? Kamu lupa janji kamu mau beliin aku rumah. Setahun kita bersama dan aku belum kamu kasih apa-apa Mas. Mobil belum kamu belikan, rumah juga belum. Cuma motor butut itu saja yang kamu berikan kepadaku, Mas. Ucapan Adele membuatku kaget. Seketika bulu kuduku meremang. Apa? Mereka sudah 1 tahun menjalin hubungan. Selama itu pula aku tidak sadar. Luar biasa kamu, Mas. Secerdik itu kamu menyembunyikan semuanya dariku. Mungkin aku terlalu naif karena terbuai atas sikap baik dan romantismu selama ini. Sehingga aku tidak sadar kamu menyimpan kebusukan selama itu. Aku kembali lagi mendengarkan percakapan mereka. Sayang, nanti pasti akan kubelikan rumah. Kamu yang sabar ya. Bukankah uang bulananmu juga selalu kupenuhi? Shopping-shopping mewah juga kupenuhi. Aku hanya minta kamu bersabar. Mas Rian masih saja berusaha membujuk Adele agar dia tidak marah karena Mas Rian gagal menepati janjinya untuk membelikan Adele rumah mewah. Terus uang kamu yang beratus-ratus juta itu kemana, Mas? Itu... Jangan itu-itu aja, Mas. Ayo katakan. Satu lagi keluar kebiasaan wanita itu. Selama aku di rumah saja, aku tidak pernah mengurus penghasilan toko yang besar ini, yang hasilnya pastinya sangat banyak. Aku percaya saja dengan Mas Rian. Berapapun yang Mas Rian berikan untuk kebutuhan per bulanku, aku selalu menerimanya, tanpa mengurus seberapa tabungan suamiku. Tapi dia, istri siri saja berani-beraninya mengurusi keuangan kami. Aku bersyukur secepatnya tahu apa yang terjadi di sini. Karena kalau aku terlambat sedikit saja, bisa kehilangan semuanya. Uang bulanan, shopping mewah,
Sekarang tidak akan ada lagi, Adele. Sayang, usaha kita kan sedang tidak baik. Makanya aku menyerahkan uang itu kepada Sania untuk memajukan usaha kita ini. Apa? Tega banget ya kamu, Mas. Aku nggak terima. Uang yang kita kumpulkan kamu berikan semuanya begitu saja kepada Mbak Sania. Mendengar percakapan mereka, cukup membuat tensi darahku naik. Bisa-bisanya wanita itu bilang kalau hasil uang yang dia kumpulkan. Benar-benar tidak tahu malu. Ah, sudahlah. Percakapan mereka sudah tidak penting lagi bagiku. Sekarang kendali keuangan harus sepenuhnya di tanganku. Dan yang terpenting, aku harus mencari akar dari masalah ini. Mengapa usahaku yang dulu sangat bagus, tapi sekarang omsetnya bisa menurun hampir 40%. Dan jika itu aku biarkan, maka tidak akan mencukupi untuk membayar gaji karyawan. Dan kemungkinan terburuknya adalah kita bisa gulung tikar. Aku melangkah pergi sebelum mereka tahu keberadaanku. Mencari seseorang yang dari dulu sampai sekarang aku percaya. Untung dia masih mau bekerja di sini, walaupun posisinya sekarang sudah digantikan oleh Adele. Ah, wanita itu sudah berhasil mengobrak-ngabrik usahaku, dan tidak akan aku biarkan. Aku memanggil Pak Ahmad, mengajaknya berbicara di rumah samping toko, karena tidak mau pembicaraan ini nantinya didengar oleh mereka berdua. Pak Ahmad pun mengikutiku. Usianya yang sudah setengah abad tidak menghalangi semangatnya untuk bekerja. Dia selalu loyal dengan pekerjaannya. Apapun dia kerjakan supaya toko ini terlihat baik-baik saja. Satu yang kusesalkan, aku tidak tahu saat dia diturunkan jabatannya begitu saja oleh Mas Rian. Aku baru tahu tadi setelah Mas Rian bilang bahwa Adele adalah pengawas di sini. Siang, Pak. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak. Saya ingin meminta maaf karena saya tidak tahu apa yang terjadi sehingga Bapak dengan semena-mena diturunkan jabatannya. Gak apa-apa, Bu. Saya sudah berjanji dengan Papa Ibu untuk selalu setia dengan Ibu. Tidak jadi masalah, walaupun jabatan saya diturunkan, asal saya tidak dipecat. Terima kasih ya, Pak. Mencari karyawan yang sangat loyal seperti Bapak, itu sangat sulit. Untuk itu, saya kembalikan lagi jabatan Bapak yang semula, yaitu menjadi pengawas. Apa, Bu? Apakah itu benar? Iya, itu benar, Pak. Banyak sekali yang ingin saya tanyakan dengan Bapak. Bapak harus membantu saya. Saya tidak ingin usaha saya yang saya bangun dengan susah payah hancur begitu saja karena ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Kulihat Pak Ahmad menangis. Mata keriputnya mengeluarkan cairan bening. Aku melihat Pak Ahmad seperti melihat Papa. Kuelus tangan tuanya yang sudah hampir separuh hidupnya membantu Papa dari sebelum toko ini ada, hingga akhirnya Papa menempatkannya di sini. Neng, saya senang akhirnya Neng kembali. Hati saya sakit melihat usaha yang dibangun dengan keringat dan air mata ini akan hancur. Saya kasihan dengan mereka yang masih menggantungkan hidupnya di sini. Iya, Pak. Saya akan sekuat tenaga mempertahankan semua ini. Kalau boleh saya tahu, apa yang menyebabkan semua ini, Pak? Baiklah, saya akan ceritakan semuanya ke Eneng. Bu Adele, dulu awal-awal dia hanyalah karyawan biasa di sini. Hanya selang beberapa bulan bekerja saja, dia sudah diangkat jabatannya oleh Pak Rian. Entah karena apa, hingga akhirnya jabatan saya digantikan oleh Bu Adele. Saat itu, saya hanya bisa pasrah dan menerimanya, karena bagaimanapun, Pak Rian adalah bos di sini. Pak Ahmad menghentikan ucapannya sebentar, dan lalu melanjutkannya lagi. Disinilah awal permasalahannya. Bu Adele menaikkan harga barang-barang di toko kita, Neng, karena dia pikir toko kita adalah toko yang terbaik di sini, jadi pasti orang-orang tetap akan beli, walaupun harganya naik. Awal-awal mungkin iya, tapi lama-kelamaan pelanggan kita pada bubar. Belum lagi terkadang barang kita habis dan tidak dibelanjakan lagi. Itu sebabnya orderan pelanggan banyak yang dibatalkan, sehingga akhirnya banyak yang pindah toko.
Walaupun jauh, tapi toko lain lebih murah daripada harga kita. Dan yang paling menyakitkan, Pak Ahmad menghela nafas sebentar. Apa, Pak? Tidak apa-apa. Bapak katakan saja semuanya. Apa Neng tidak apa-apa jika saya ceritakan semuanya? Aku menghela nafas, walaupun aku sudah tahu apa yang terjadi di antara Mas Rian dan Adel. Tapi tetap saja jika cerita itu berasal dari orang lain, itu yang lebih meyakinkan. Bapak dan Bu Adel sepertinya punya hubungan yang spesial, Bu. Lagi-lagi aku hanya bisa menghela nafas berat. Iya, saya sudah tahu, Pak. Apa? Neng sudah tahu semuanya. Saya mohon, Mas Rian jangan sampai tahu kalau saya sudah tahu hubungan gelapnya dengan Adel. Sampai suatu saat yang tepat saya akan membongkarnya, dan yang tersisa hanyalah penyesalan Mas Rian. Iya, Neng. Saya janji tidak akan memberitahunya. Bapak, apakah masih ada sesuatu lagi yang saya harus tahu? Masih ada satu lagi, Neng. Bu Adel memangkas gaji karyawan, sehingga gaji kita berbeda dari yang dulu. Bagian inilah yang paling membuatku nyeri. Tega-teganya wanita itu menghisap darah orang yang tidak berdaya sampai aku tidak bisa berkata-kata. Luar biasa kelakuan wanita itu ya, Pak. Baiklah, terima kasih atas semua informasinya, Pak. Mulai besok, Bapak kembali ke posisi Bapak sebagai pengawas. Dan tetap jaga rahasia saya, bahwa saya pura-pura tidak tahu perselingkuhan suami saya, Pak. Iya, Neng. Bapak janji. Bapak permisi dulu ya. Silahkan, Pak. Aku cukup kaget mendengar kompleksnya permasalahan yang terjadi di sini. Wanita itu, jika kubiarkan dia pasti akan mengacak-ngacak semuanya. Pantas saja dia bilang uang itu hasil usahanya, karena dia mendapatkannya dari hasil dia menaikkan harga di sini. Andai dia tahu kebodohan yang dia lakukan. Dan kamu, Mas, bisa-bisanya kamu bersembunyi di bawah ketiak wanita itu. Kamu yang dulu tegas menjadi lembek seperti ini. Bahkan apa yang kamu lakukan di sini akan menghancurkan apa yang kita bangun selama bertahun-tahun. Apa kamu tidak memikirkan masa depan Kanza? Apa yang kamu pikirkan hanya kesenangan wanita itu? Aku harus secepatnya bertindak menyelamatkan toko ini. Aku harus menghubungi Ilham dan Papa. Aku menghubungi Papa untuk menceritakan semua masalah ini. Aku tahu dia tidak akan tinggal diam. Aku tahu tak bisa bertindak sendirian dan gegabah. Ku keluarkan benda pipih dari kantongku dan menekan nomor Papa. Setelah tersambung, aku menunggu beberapa detik dan akhirnya Papa mengangkat teleponku. Halo, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabar kamu? Bagaimana kabar cucu Papa? Sehat kan? Alhamdulillah, sehat kok, Pak. Pak, ada hal yang penting yang harus Sania ceritakan kepada Papa. Papa bisa kesini hari ini, tapi nanti kita bertemu di luar saja ya, Pak. Loh, kenapa harus bertemu di luar, sayang? Kamu ada masalah apa? Nanti Sania ceritakan sama Papa. Apa mengenai toko atau suami kamu? Dua-duanya, Pak. Baiklah, ini kebetulan ada Ilham di sini. Boleh Papa ajak dia? Iya, Pak. Kebetulan Sania juga ada perlu sama Ilham. Ya sudah, Papa sama Ilham berangkat sekarang ya. Nanti sore Papa sudah sampai di sana. Papa telepon kamu. Iya, Pak. Terima kasih ya. Iya, Nak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa hati-hati ya. Iya, sayang. Dan tut, tut, tut. Panggilan sudah dimatikan oleh Papa. Aku senang akhirnya hari ini bisa bertemu dengan Papa. Sekalian bisa bertemu dengan Ilham. Aku sangat butuh bantuannya juga untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi. Seperti dulu, dia yang membantuku dan Mas Rian untuk memajukan usaha ini, sehingga besar seperti sekarang. Tentu saja dengan perjuangan yang tidak mudah. Dan sekarang, wanita itu hadir begitu saja, ingin mengacak-ngacak semuanya. Oh, tidak semudah itu.
Aku pasti akan melakukan berbagai cara untuk memberinya pelajaran. Dan kamu, Mas Rian, tunggu penyesalanmu. Mungkin aku sekarang masih belum bisa berbuat apa-apa, karena ada satu hal. Tapi setelah Papa bertindak, aku yakin semuanya akan normal kembali. Oh iya, sekilas tentang Ilhamuddin Maulana, seorang laki-laki yang bersahaja, dengan alis tebal dan bentuk rahang yang tegas. Dengan badan yang tegap, dia selalu berpenampilan rapi. Di usianya yang sama denganku, dia belum juga menemukan belahan jiwanya. Ketika kutanya, katanya dia masih belum bisa move on dari cinta masa kecilnya, yang sampai saat ini masih dia cari. Ya, dia tampan, tapi dari dulu aku tidak pernah menaruh hati kepadanya. Bagiku dia tidak hanya teman, tapi juga sahabat sejati. Hubungan yang sangat murni bagiku, sehingga aku tidak ingin menodainya dengan perasaan cinta. Entah siapa cinta masa kecilnya itu. Kita tumbuh bersama. Aku tahu semua temannya. Tapi ketika aku bertanya, dia tetap merahasiakannya. Padahal jika aku tahu, aku pasti akan membantunya menemukan belahan jiwanya itu. Tapi begitulah dia. Dari dulu tidak mau berterus terang jika berhubungan dengan masalah hati. Baginya cukup dia saja yang tahu. Setelah menelpon Papa, aku kembali lagi ke toko. Aku mencari-cari Mas Rian, tapi tidak kutemukan dia. Akhirnya aku bertanya pada karyawan yang ada di sana. Hesti, kamu tahu di mana Bapak? Tadi sih katanya pamit keluar sebentar, Bu. Bapak berpesan kalau Ibu nyari, suruh bilang kalau sedang keluar sebentar. Oh, begitu. Ya sudah, tolong panggilkan Adel ya. Aku sengaja memanggil Adel. Ingin bilang kalau mulai besok dia kembali menjadi karyawan biasa. Karena aku yakin, pasti Mas Rian tidak berani menyampaikan ini kepadanya. Bagiku tidak masalah, suatu pekerjaan yang asik jika harus menyampaikan ini kepadanya. Menyentil lagi hatinya. Lalu aku akan melihat ekspresinya yang marah kepadaku dan juga kepada suaminya. Tapi, kata Hesti kemudian, tapi apa Hesti? Bu Adel tadi juga izin pergi untuk mencari makan, Bu. Katanya kondisinya yang hamil menjadikannya sering lapar. Loh, tapi kan ini belum jam istirahat. Kok dia pergi sih? Bu Adel memang seperti itu, Bu. Sering pergi ketika Bapak juga nggak ada. Tunggu, tadi kamu bilang apa? Adel sering pergi ketika Bapak nggak ada. Aduh, maaf Bu, saya nggak bermaksud. Ya sudah, nggak apa-apa. Kamu terusin saja pekerjaan kamu ya. Aku tidak mau meneruskan percakapanku dengan Hesti, atau bahkan bertanya lebih lanjut kepadanya. Karena aku tidak ingin para karyawan tahu bahwa aku sudah tahu hubungan busuk mereka. Dan sekarang ini, aku juga tahu kalau mereka pasti sedang pergi bersama. Mas Rian pasti sedang mencarikan rumah kontrakan untuk Adel. Sebelum Mas Rian mengambil uang ini lewat tabungannya, aku buru-buru bergegas ke ATM untuk memindahkan semua uang ini ke rekeningku. Aku tahu, walau ATM ini aku yang pegang, masih ada kemungkinan Mas Rian akan bisa mengambil uangnya melalui buku tabungannya di bank. Dan aku tidak mau jika uang ini digunakan untuk membelikan rumah buat Adel. Wanita itu pasti berhasil mempengaruhi Mas Rian. Tidak, uang ini akan sangat berguna untuk membantu toko ini bangkit lagi. Tanpa menunggu waktu lama, aku pun bergegas ke ATM. Selesai memarkirkan mobilku, aku buru-buru ke mesin ATM. Karena tidak mau kedahuluan oleh Mas Rian. Aku buka saldo yang tertera di sana. Jumlahnya masih lumayan, 1 miliar lebih. Ternyata Mas Rian berbohong lagi. Dia bilang kalau tabungannya hanya beberapa ratus juta. Ya, pasti dugaanku benar. Sekarang dia berusaha mengambilnya melalui bank. Karena pasti tidak bisa ditransfer semua, uang itu kupindahkan ke beberapa ATM-ku. Dan ternyata masih tersisa karena ada limit transfer per ATM. Akhirnya uang itu aku transfer ke rekening Papa dulu. Dan ya selesai. Akhirnya aku berhasil mengeksekusi uang Mas Rian. Aku kembali ke toko dan melihat Mas Rian serta Adel sudah berada di sana.
Wajah masa mereka begitu terlihat jelas. Aku tahu penyebabnya. Mas Rian sudah kehabisan uang dan bahkan tidak bisa menyewa kontrakan atau membeli rumah untuk Adele. Namun aku berlalu begitu saja, membiarkan Mas Rian yang nantinya akan mengajakku bicara. Aku sudah tahu kebusukan mereka dan ingin segera mengakhiri drama menjijikan ini. Benar saja, saat aku baru masuk ruangan, Mas Rian menguntit di belakangku. "Dek, kenapa uang tabungan Mas kamu ambil semua?" Tanyanya dengan nada lemah. "Iya Mas, sengaja. Emangnya kenapa? Apa Mas ingin membelikan sesuatu untuk orang lain?" Tanyaku, mencoba mengulik isi hatinya. "Enggak, Dek. Mas hanya kasihan dengan keluarga Mas. Karena biasanya kan Mas mentransfer beberapa juta untuk kebutuhan keluarga Mas." "Lah, ini kan uang hasil penjualan toko, bukan uang pribadi kamu, Mas. Mas juga punya uang sendiri kan?" Tanyaku sinis. "Iya sih, Dek. Tapi uang Mas itu kan tidak cukup," katanya memelas. "Memangnya keluarga kita butuh berapa lagi, Mas? Biar aku saja yang transfer ke mereka," jawabku. Sekitar 300 juta, Dek." "Gila kamu ya, Mas. 300 juta untuk apa? Bahkan untuk biaya kuliah dan uang bulanan keluargamu, itu sudah sangat banyak sekali, Mas." Tanyaku dengan nada emosi. "Dek, kasihan Mas, Dek. Mas juga butuh uang," katanya sambil memohon. "Emang kamu butuh untuk apa lagi, Mas?" Aku tetap pada pendirianku. "Alah, sudahlah, Dek. Aku sudah capek denganmu," jawabnya sambil pergi meninggalkanku. Mungkin dia sudah lelah menghadapi sikapku yang kini tidak bisa lagi ia bohongi. Setelah itu, aku segera pergi untuk bertemu dengan Papa dan Mas Ilham yang sudah aku rencanakan sebelumnya. Di tempat yang aku janjikan, Papa dan Mas Ilham sudah menungguku. "Papa, Mas Ilham, maaf ya aku telat," kataku. "Iya, nggak apa-apa. Sini duduk. Katanya kamu mau cerita," kata Papa sambil menyuruhku untuk duduk di sebelahnya. Aku langsung to the point. Ku ceritakan semua yang terjadi, baik keadaan toko maupun rumah tanggaku. Aku tidak malu meski ada Mas Ilham di sini, karena aku berharap dia bisa membantuku. Setelah mendengar semua itu, Papa memberikan solusi. "Sania, hari ini Papa dan Ilham akan membantu segala proses perceraianmu. Termasuk nanti Papa juga akan membantu agar hak asuh anak serta semua aset yang kita miliki jatuh ke tanganmu." Papa menarik nafas menahan amarahnya yang sudah membuncah. Lalu melanjutkan. "Lalu Papa akan memberikan pelajaran ke Rian dengan membawa pernikahan sirinya ke ranah hukum. Pernikahan siri tanpa izin istri pertama bisa dikenakan pasal 279 KUHP dan pasal 284 ayat 1 KUHP. Rian harus mendapatkan ganjaran yang setimpal." Papa pun segera berpamitan dan mengajak Mas Ilham untuk segera mengurus perceraianku. Aku diminta untuk fokus pada toko dan Kanza. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun sebelum mereka benar-benar meninggalkanku, tanpa kuduga, tangan Mas Ilham memegang tanganku seraya berkata, "Aku akan selalu menjagamu, Sania." Aku terkejut. Aku tidak tahu maksudnya, tapi aku melihat keseriusan di matanya. Keesokan harinya, aku memanggil Mas Rian dan Adele ke toko untuk mengumumkan sesuatu yang kemarin belum sempat aku sampaikan. Di depan para karyawan, aku berkata, "Mulai detik ini, jabatan Adele akan digantikan oleh Pak Ahmad." Mas Rian segera mendekatiku. "Maksud kamu apa, Sania? Kamu jangan seenaknya mengganti posisi orang tanpa persetujuanku." "Kenapa harus menunggu persetujuanmu, Mas? Aku juga kan punya hak di sini. Apalagi setelah aku tahu kalau toko ini justru hancur sejak Adele menjadi pengawasnya. Aku tidak ingin salah langkah lagi, Mas. Karena itu,
Aku mengajak kembali Pak Ahmad untuk menjadi pengawas di sini. Wajah Adel cemberut, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tidak begini caranya, Sania. Kamu mempermalukan Adel, kata Mas Rian, masih membelanya. Loh, bukannya Adel juga begitu, semena-mena dengan karyawan di sini. Mas Rian, daripada aku dipermalukan seperti ini, lebih baik aku keluar saja dari toko ini. Suara Adel memecah pembicaraan kami. Oh, mau nantang kamu? Silahkan saja, dasar pelakor murahan, kataku sambil menatap tajam ke arahnya. Tiba-tiba tangan Mas Rian hendak menamparku. Aku refleks menutup mata, tapi saat membuka, sebuah tangan menahan tamparannya. Itu tangan Mas Ilham yang datang bersama Papa. Hei Rian, berani-beraninya ya kamu menyakiti anakku? Suara Papa dengan tegas. Papa? Tidak, Pa. Mas Rian mundur ketakutan. Sudah, Rian, tidak usah mengelak lagi. Kami sudah tahu semua kebusukanmu. Aku sudah membawa pengacara yang akan mengurus perceraian kalian, termasuk menuntutmu karena telah menikah siri tanpa persetujuan Sania, kata Papa dengan geram. Pa, jangan, Pa. Aku dijebak oleh wanita jalang ini. Mas Rian menunjuk Adel. Mas, maksud kamu apa? Kita melakukannya kan suka sama suka. Adel menangis. Bohong, aku terpaksa. Diam kalian berdua. Sekarang pergi dari sini. Aku sudah muak melihat kalian. Aku berteriak. Sudah terlalu lelah dengan drama mereka. Tapi Sania, Mas Rian masih mencoba memohon. Pergi kamu Rian. Persiapkan dirimu untuk menghadapi tuntutan dari kami, kata Papa dengan tegas. Akhirnya mereka berdua pergi dari toko. Sebuah pemandangan yang menyakitkan bagiku. Harus kehilangan cintaku karena seorang pelakor. Sania, Papa tinggal dulu ya. Kalau ada apa-apa, hubungi Papa, kata Papa sambil memelukku. Iya, Pa. Terima kasih ya, jawabku sambil menangis di pelukannya. Pak Ahmad, tolong bantu jaga Sania dan toko ini ya, Pak, kata Papa. Siap, Pak. Mas Ilham pun ikut berpamitan. Tapi sebelum pergi, aku bertanya, Mas Ilham, maksudmu bilang ingin menjagaku itu apa? Lupakan saja Sania, katanya dengan gugup. Tidak, Mas Ilham, aku ingin tahu. Kamu adalah cinta masa kecilku, dan aku harap aku bisa meneruskan rasa cintaku dulu ke kamu, katanya, lalu pergi. 2 hari berselang, sidang perceraian digelar. Semua aset dan hak asuh Kanza jatuh ke tanganku. Mas Rian dibawa ke kantor polisi atas tuduhan perzinahan. Sementara Adel mengalami depresi dan dirawat di rumah sakit jiwa. Sementara itu, aku dan Mas Ilham menjalani cinta lama yang kini dipersatukan kembali. Aku belum tahu seperti apa kelanjutan kisah cintaku. Tapi kini, aku merasa bebas dari bayang-bayang pengkhianatan dan menemukan arti cinta yang sebenarnya.